Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Langkah Gibran Rakabuming putra Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini tampaknya bakal mulus. Pemerintah dan DPR dengan berbagai argumennya mengisyaratkan setuju batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 tahun itu menjadi 35 tahun. Namun kalau kita simak, mereka ini menyampaikannya dengan diplomatis ya, tidak to the point, tapi ya begitu kita simak seluruh argumentasinya ya tidak ada lain, arahnya itu tadi itu mendukung diturunkannya batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ya ini ini meskipun mereka menyampaikannya berputar-putar begitu ya. Dan yang lebih penting lagi kemudian baik pemerintah, kuasa pemerintah, wakil pemerintah maupun DPR itu menyatakan soal itu sepenuhnya, apakah itu mau diturunkan atau tetap dipertahankan seperti sekarang batasnya 40 tahun, sepenuhnya diserahkan kepada bijaksanaan, kepada keputusan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Soal inilah yang kemudian disindir oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Saldi Isra. Mengapa soal pengaturan batas usia capres dan cawapres yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, open legal policy, ini dalam artian ini kewenangan dari pemerintah dan DPR, kok malah dilempar ke Mahkamah Konstitusi dan tidak diputuskan sendiri oleh pemerintah dan DPR bila mereka sebenarnya sudah punya semacam pandangan atau kesepakatan yang sama. Saldi juga mempertanyakan, apakah undang-undang yang akan direvisi itu berlaku untuk Pilpres 2024 atau 2029? Dalam bahasa yang tidak langsung, sesungguhnya Saldi Isra ini menyindir bahwa revisi undang-undang itu dimaksudkan untuk kepentingan politik jangka pendek, memuluskan kepentingan, ya siapa lagi ya kalau bukan Gibran, agar bisa menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sandiwara politik tingkat tinggi itu berlangsung kemarin ya, hari Selasa 1 Agustus 2023 di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi menghadirkan wakil DPR RI dan pemerintah untuk memberikan keterangan atas gugatan judicial review terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DPR diwakili oleh politisi Partai Gerindra yang sekarang menjadi wakil ketua Komisi 3,
Habibur Rahman, sementara pemerintah diwakili oleh staf ahli Kementerian Dalam Negeri Togab Simangunsong. Habibur Rahman itu lebih dulu memberikan keterangan. Awalnya dia menjelaskan bahwa pembatasan minimal usia capres dan cawapres penting agar orang yang akan menduduki jabatan tersebut bisa menjalankan tugas dan kewajiban secara bijak kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Habibur Rahman juga mengatakan batasan minimal usia itu juga berguna sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap sudah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari segi intelektualitas, spiritualitas, dan emosi. Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan pemimpin yang mumpuni dan berpengalaman. Banyak tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan penduduk demikian besar. Tentu tidak dibutuhkan yang memiliki pengalaman buruk sebagai penyelenggara negara. Nah, ini yang penting. Dia menyatakan bahwa penetapan batas usia minimal untuk jabatan dalam pemerintahan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Namun, kata dia, dalam beberapa keputusan MK terdapat pergeseran pendirian. Dia melihat Mahkamah Agung itu akan mengubah batasan usia yang telah berlaku jika dalam keadaan yang mendesak atau sangat penting. Beberapa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah itu yakni agar jika aturan saat ini jelas melanggar nilai moralitas, bertentangan dengan hak politik hingga melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, meskipun begitu, kemudian dia mengisyaratkan itu memberi batas persetujuan usia minimal cawapres itu diubah karena ya tadi dasarnya kata dia terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara. Dan dia kemudian juga mengajukan argumen yang terjadi di beberapa negara batasan usia ini. Ya, dia memberikan perbandingan beberapa negara demokrasi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Ada yang 35 tahun dan ada yang 40 tahun. Bahwa berdasarkan pada BPS, data BPS, Badan Statistik Indonesia, diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda, dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun. Kami ulangi, 35 tahun. Di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. Terdapat kurang lebih 36 dari 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 tahun, yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. Bahwa dengan demikian terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusional oleh para pemohon aku, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan para pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. Petitum DPR RI Jermawi bahwa berdasarkan keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal Aquo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang serupa ini juga disampaikan oleh perwakilan pemerintah. Togab Simangunsong itu menyatakan jika
berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu dinyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi kata dia ini mengandung makna bahwa siapapun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan melaksanakan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Dan Togap juga menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk jabatan pemerintahan. Aturan itu, nah ini seperti Habibur Rahman juga diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi ini open legal policy. Penjelasan dari Habibur Rahman dan Togap Simangunsong ini mengundang respon dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Saldi Isra. Seperti saya tadi ungkapkan sebelumnya, dia menangkap kesan kuat bahwa keduanya sepakat untuk mengubah batas usia, namun dia mempertanyakan kalau itu kewenangan pembuat undang-undang, mengapa kok harus dilempar ke Mahkamah Konstitusi? Kami juga minta dijelaskan, kira-kira ketika membahas Undang-Undang Pemilihan Presiden tahun 2004 dan 2008 itu, yang usianya 35 tahun, kemudian dalam Undang-Undang Pemilu terakhir, itu dinaikkan menjadi 40 tahun, bagaimana pembentuk undang-undang mengkonteskan dua batas usia yang berbeda ini ke konstitusi? Nah, tolong kami dijelaskan kenapa di dua undang-undang sebelumnya itu 35 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun ketika undang-undang pemilu disatukan menjadi satu undang-undang. Apa perdebatan pembentuk undang-undang ketika mengkonteskan ke konstitusi, karena dikonstitusikan tidak ada syarat minimal berapa usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Itu satu yang kami perlu penjelasan. Yang kedua, terkait dengan pola yang digunakan untuk mengubah usia di 3 permohonan ini. Nah, itu kan ada yang satu mengembalikan ke bunyi undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 42 tahun 2008 itu. Dan ada juga yang kemudian menggunakan persamaan atau mengkonteskan berpengalaman di bidang pemerintah. Nah, pertanyaan kami yang perlu dijelaskan adalah, berpengalaman di bidang pemerintahan itu, apakah perlu tidak dipertimbangkan level hierarki pengalaman di bidang pemerintahnya itu? Misalnya mengkontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak? Atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak? Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat, di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah, itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah, oleh karena itu, menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini
paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40, ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Profesor Saldi Isra tidak salah kalau ini saya menangkap dia mengendus ada sandiwara politik tingkat tinggi yang tengah dimainkan pemerintah dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai basis legitimasi legal formalnya. Kalau kita cermati, ini para pihak yang mengajukan uji materi merupakan politisi dari partai-partai pendukung pemerintah, bahkan beberapa di antaranya langsung terafiliasi dengan Presiden Jokowi secara personal, dan ada juga partai yang belakangan mendukung pemerintah, yakni Gerindra. Nah, kalau Gerindra ini tentu ada kaitannya dengan pencapresan Prabowo Subianto. Coba kita cermati, siapa sih yang mengajukan gugatan atas batas minimal usia capres dan cawapres ini ya? Ini ada 3 pihak yang mengajukannya. Gugatan pertama dilakukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi. Anda tahu afiliasi dari PS ini seperti apa ya. Kedua diajukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana sebagai pemohon, dan yang terakhir itu gugatan dilayangkan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Dewangsa. Ini kalau tadi Partai Garuda itu ketua umumnya itu adalah adik kandung dari kader Gerindra yang pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, ya. Ahmad Riza Patria, ya. Sementara ini 2 orang ini, Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan ini adalah dua-duanya kader Partai Gerindra. Dari nama para penggugat kita kan sudah bisa membayangkan ya kemana arah dan tujuannya ini. Batas usia 35 tahun ini tampaknya memang dikhususkan untuk menguruskan Gibran yang kini berusia 35 tahun agar bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ini kita bukan asal ngomong ya, karena Projo ini ya di relawannya Jokowi, Projo Banten itu dalam musdahnya sudah merekomendasikan agar Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo pada Pilpres 2024. Kita tinggal tunggu nih orkestrasi berikutnya ya, orkestrasi politiknya.
Sekarang kan ini saya kira semuanya ini kalau tadi ada wakil pemerintah dan wakil DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ya sekarang kita tinggal menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari para hakim di Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka ini bagian dari orkestrasi sandiwara politik tingkat tinggi untuk memuluskan kepentingan dinasti keluarga Presiden Jokowi, atau mereka ini bisa membuktikan benar-benar menjadi penjaga dan penegak konstitusi lepas dari afiliasi politik, bahkan afiliasi ini bukan afiliasi, bahkan hubungan kekeluargaan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Jokowi. Jadi dengan cara seperti itu benar-benar nantinya Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi penjaga penegak konstitusi, karena mereka pasti akan mengantisipasi bahkan membentengi bila ada kepentingan atau undang-undang itu diubah hanya untuk kepentingan politik jangka pendek saja atau kepentingan dinasti dari penguasa. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.